Wati. Ya, bagaimana kabar Ibu Monik hari ini? Kabar baik, Bu. Bagaimana kabar Bu Wati? Alhamdulillah, hari ini juga baik. Nah, hari ini saya dengar Ibu Monik akan melakukan coaching dengan Pak Fajrun. Iya, benar, Bu. Oh iya. Ini Bu, berhubung saya ini ditunjuk sebagai observer dalam kegiatan coaching. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Monik. Baik, Bu. Jadi nanti yang pertama itu adalah rubrik penilaian. Di situ yang akan saya nilai adalah apakah pada saat coaching sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot pada saat coaching. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching atau di antara prinsip coaching ini ada 3, Bu. Yang pertama adalah proses kreatif, kemudian yang keduanya adalah kemitraan, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Itu, Bu. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Oke, baik, Bu. Jadi nanti ketika proses coaching yang akan saya lakukan kepada Pak Fajrul ya, Bu ya, kompetensi yang saya harapkan, yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Iya. Kemudian nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang akan saya nilai pada saat observasi nanti, Bu? Oke, dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, Bu, yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2. Yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Nah, kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan Ibu lakukan nanti? Baik, harapan saya dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti ialah tentu saja, Bu, saya berharap bahwa nantinya coach akan bisa untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu sih, Bu. Bagus sekali, Bu. Baik Ibu, demikian observasi yang kita lakukan kali ini. Silakan Ibu bisa memulai proses coachingnya bersama Pak Fajrun. Semoga kegiatannya lancar ya. Iya, Iya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Monik. Waalaikumsalam Pak Fajrul. Ya, gimana kabar Bu Monik? Sehat ya? Kabar baik, Pak, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Fajrul? Saya sedikit bingung ini Bu Monik. Bingung kenapa, Pak? Ayo nih, Iya. Pak, cerita nih. Saya pengen cerita ke Bu Monik nih. Jadi saya punya masalah nih Bu Monik terkait dengan siswa saya yang sering izin keluar kelas nih Bu Monik. Dan kok izinnya ini lama sekali baru kembali lagi ke kelas. Jadi siswanya suka izin ya, Pak, tapi Iya. pas balik terlalu telat ya? Lama, iya, ya? lama Oke. kembalinya Bu Monik. Nah, kira-kira perasaan Pak Fajrul nih ketika siswanya izin keluar tapi kok datangnya terlambat, bagaimana perasaannya, Pak? Yang pertama perasaan saya itu heran Bu Monik, kok bisa gitu udah izin kemudian datang terlambat. Yang kedua juga takut dan khawatir, ini takutnya kenapa siswa saya gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri siswa ini dia malah pergi keluyuran dan lain sebagainya gitu. Apa kira-kira, Pak, yang menyebabkan sampai siswa ini kalau keluar pas masuknya suka terlambat? Ternyata setelah saya telusuri penyebabnya itu, nah, dia menurut saya ya, dia itu kurang suka mungkin dengan pembelajaran yang saya lakukan. Apa, Pak, yang dia lakukan selama dia di luar kelas? Apa Bapak tahu? Kalau berdasarkan laporan dari wali kelasnya, kemudian dari ibu kantin, satpam itu, ternyata dia selama di luar kelas itu dia duduk-duduk di kantin. Bahkan dia itu juga di luar kelas itu sambil bernyanyi-nyanyi. Lalu, Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tingkah dari siswa tersebut? Nah, kalau saya nih,
untuk mengatasi tingkah dari anak ini, nantinya saya ingin coba supaya dia ini menjadi ketua kelompok pada saat pembelajaran Bu Moni, supaya dia juga kan bisa aktif, kemudian dia tidak sering lagi keluar. Kemudian nanti juga saya ingin menyuruh siswa ini untuk bisa memimpin teman-temannya bernyanyi di depan kelas Bu Muni. Nah, ini bukan hukuman buat si anak ini ya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab ke dia nih supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, suruh nyanyi ini juga bukan apa-apa sih sebenarnya, untuk memimpin ice breaking teman-temannya supaya tidak bosan pada saat pembelajaran Bu Muni. Baik Pak, itu sudah bagus sekali Pak. Tapi nanti Pak, jika seandainya hal-hal tersebut sudah Bapak lakukan, namun siswa tersebut masih seperti itu Pak, apalagi yang akan Bapak lakukan? Nah, saya nanti coba berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Ini, misalnya dengan wali kelasnya, dengan kantinnya, dengan satpamnya, dan orang tuanya tentunya. Nah, jika anaknya nanti masih keluar dan lain sebagainya, nanti saya akan coba untuk pihak-pihak terkait mengarahkan kembali siswa tersebut untuk kembali ke kelas Bu Moni. Menurut Bapak, apakah rencana Bapak tersebut sudah bisa untuk membantu siswa tersebut? Kalau untuk kolaborasi dan komunikasi tentunya sudah bisa, namun jika tidak menyentuh langsung kepada siswanya tentu akan sulit. Nah, rencananya ke depannya saya akan bicara dari hati ke hati dengan siswa ini sehingga nanti bisa ditemukan solusi yang lebih baik. Mungkin saja si siswa ini dia kurang dalam perhatian dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Bapak sudah menemukan solusinya. Ternyata dari yang Bapak sampaikan butuh komunikasi dan kolaborasi. Kalau dari penyampaian Bapak tadi itu sudah merupakan solusi dari Bapak kan? Nah, selanjutnya nih Pak, kapan rencana tersebut akan Bapak lakukan? Rencananya Selasa depan Bu Moni, supaya lebih cepat juga kan, Iya. dan supaya si anak ini bisa terselesaikan juga masalahnya Bu Moni. Oke, baik Pak Fajrul. Semoga Selasa depan sudah bisa langsung dilaksanakan supaya harapan Pak Fajrul terhadap siswa tersebut bisa tercapai ya Pak. Iya. Baik Pak, apa masih ada lagi yang ingin dibicarakan? Mungkin itu saja Bu Monik. Tadi juga saya sudah dapat solusinya. Ternyata setelah saya cerita jadi lebih plong dan solusinya juga bisa saya dapatkan dari diri saya sendiri ya. Terima kasih banyak Bu Monik sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak Fajrul. Sampai jumpa berikutnya. Kalau misalkan masih mau bicara-bicara, silakan Pak. Kapan saja ada waktu kita bicara Pak. Siap. Terima kasih Bu Monik. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, apakah kompetensi yang Ibu inginkan sudah tercapai melalui proses coaching tadi? Menurut saya Bu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Fajrul, kompetensi-kompetensi yang saya harapkan yang ingin dikembangkan dari proses coaching tersebut, saya rasa sudah ada Bu, sudah sesuai. Mengapa Ibu bisa menilai seperti itu? Saya bisa menyimpulkan atau menilai seperti itu karena dari proses coaching tersebut saya melihat bahwa Pak Fajrul itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan, oh ternyata proses coaching yang saya lakukan itu sesuai dengan alur Tirta dan sudah bisa membantu Pak Fajrul untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Jadi tadi saya mengamati pada saat coaching tadi, Ibu sudah melakukan alur Tirta dengan baik. Kemudian yang berikutnya pada saat coaching juga tadi saya mengamati bahwa kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah muncul dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terus bagaimana menurut Ibu mendengar hasil pengamatan saya ini? Oke, baik Bu. Dari hasil pengamatan yang sudah Ibu sampaikan, memang benar sudah sesuai Bu. Berdasarkan hasil refleksi pribadi saya juga bahwa dari proses coaching tersebut,
alur kita sudah dijalankan, sudah tercermin adanya tujuan, ada proses identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah muncul, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Nah, kira-kira Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Gulu lebih tingkatkan lagi ke depannya? Oke, untuk kedepannya tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang 3 tadi Bu, seperti yang tadi, yaitu bagaimana kehadiran penuh, bagaimana mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga nanti di proses-proses coaching selanjutnya dengan rekan-rekan sejawat saya, kompetensi-kompetensi itu bisa tetap ada. Dan yang pasti Bu, sebagai coach, saya berusaha untuk tidak menimbulkan pernyataan-pernyataan yang bersifat asumsi atau menjudge maupun sebagai asosiasi kepada coach saya. Bagus sekali Bu. Baiklah Bu, untuk hari ini kita cukupkan kegiatan pasca observasi kita. Nah, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk coaching Ibu. Sekian pertemuan kita hari ini ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ati, terima kasih Bu.